Langit Jakarta Selatan sore itu berwarna jingga keemasan, sebuah pemandangan yang sering muncul, namun tetap sulit untuk diabaikan. Cahaya matahari yang tersaring melalui pepohonan di sepanjang jalan kecil di kawasan Jagakarsa membuat bayangan dedaunan menari di atas aspal yang retak. Jalan-jalan ini adalah saksi bisu dari kehidupan sehari-hari. Suara motor menderu, pedagang keliling yang meneriakkan dagangannya, dan anak-anak kecil yang masih bermain di pinggir jalan meskipun matahari sudah mulai tenggelam. Di sebuah gang kecil yang hanya cukup dilewati satu mobil, berdiri sebuah rumah tua yang dikelilingi oleh pagar besi hitam dengan ujung runcing. Rumah itu tidak menyeramkan, tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda dari rumah-rumah lain di sekitar. Mungkin karena ukurannya yang lebih besar atau warnanya yang memudar, membuatnya terlihat seperti potongan masa lalu yang terselip di tengah modernitas. Badru, seorang pemuda berusia akhir 20-an, baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai seorang editor video lepas. Pekerjaannya memaksanya sering lembur, tapi sore itu dia memutuskan untuk pulang lebih awal. Langkahnya terdengar berat saat dia memasuki pekarangan rumah yang dia tempati bersama dua temannya, RJL dan Nadia. Mereka adalah teman sekampus yang entah bagaimana tetap tinggal bersama meski masa kuliah sudah lama berlalu. Mungkin karena mereka sudah terlalu nyaman berbagi beban hidup di Jakarta yang penuh tuntutan. Badru membuka gerbang dengan sedikit berjuang. Engselnya berdecit keras, seperti selalu menuntut pelumas yang tak pernah diberikan. Harusnya gue sempatin ke toko besi akhir pekan ini, gumamnya sambil mendorong daun gerbang itu lebih jauh. Rumah mereka tidak besar, tapi cukup untuk bertiga. Sebuah rumah bergaya Belanda dengan pintu kayu besar dan jendela-jendela yang berjajar rapi di bagian depannya. Suasananya hangat meskipun interiornya sederhana. Di ruang tamu, sebuah sofa abu-abu tua yang sudah agak lusuh menjadi tempat favorit mereka untuk duduk berlama-lama menonton film atau sekadar berbincang hingga larut malam. Lo cepat banget pulangnya hari ini. Suara RJL terdengar dari arah dapur. Dia, seperti biasa, sibuk di sana. RJL adalah tipe orang yang selalu punya alasan untuk bereksperimen dengan resep baru, meskipun terkadang hasilnya hanya bisa dimakan dengan sedikit terpaksa. Wangi bawang putih yang sedang ditumis memenuhi udara, memberikan kesan nyaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Badru hanya mengangguk sambil melepas sepatunya. Tadi kerjaan udah kelar, jadi gue cabut aja. Lu masak apa sih? Carbonara ala gue nih, si Nadia belum pulang kan? RJL menoleh sebentar dengan spatula di tangannya. Belum, katanya dia lagi lembur, ada proyek baru di kantornya. Badru berjalan ke arah sofa, melemparkan tasnya di samping dan meregangkan tubuh. Televisi kecil di sudut ruangan menyala tanpa suara, menampilkan tayangan berita sore. Tak lama kemudian, Nadia masuk, membawa aura lelah, tapi tetap tersenyum tipis seperti biasa. Dia seorang arsitek muda yang sering kehilangan waktu istirahat demi mengejar tenggat waktu proyek. Gue kira kalian udah makan tanpa gue, katanya sambil meletakkan tasnya di dekat pintu. Enggak lah, gue baru selesai masak, jawab RJL, menyajikan sepiring pasta ke meja makan kecil mereka. Ketiganya segera duduk bersama, menikmati makan malam dengan obrolan ringan tentang pekerjaan, berita terbaru, dan rencana akhir pekan. Malam itu, mereka menghabiskan waktu seperti biasa. RJL sibuk mengedit vlog untuk kliennya. Nadia membaca buku desain arsitektur di kamarnya, dan Badru tenggelam di depan layar laptopnya, menonton video dokumenter tentang Jakarta di masa lalu. Angin malam menyusup melalui celah-celah jendela tua yang sedikit renggang, membawa suara jauh dari jalanan yang mulai sepi. Di tengah keheningan malam itu,
terdengar suara lonceng kecil dari depan rumah. Bunyinya tidak nyaring, seperti berasal dari sesuatu yang sengaja diletakkan di depan gerbang. Badru menoleh ke arah pintu, lalu ke jendela, tapi tidak ada apa-apa. Hanya angin yang menggerakkan dedaunan di halaman depan. Dia mengabaikannya. Mungkin hanya imajinasinya. Lagi pula, suara-suara aneh di malam hari sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka di rumah tua itu. Tapi malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Hal kecil yang tidak mereka sadari saat itu, namun akan menjadi awal dari cerita yang perlahan menyeret mereka ke dalam kegelapan. Keesokan paginya, suasana di rumah itu terasa sama seperti hari-hari biasanya. RJL sudah bangun lebih awal, mengaduk kopi di dapur sambil menatap layar ponselnya. Dia selalu menjadi yang paling rajin memulai hari, sementara Badru masih terlelap di kamar belakang. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela ruang tamu, menciptakan pola-pola cahaya yang bergerak pelan seiring daun jendela berayun terkena angin. Di luar, suara sapu ibu-ibu tetangga yang menyapu halaman terdengar samar, bercampur dengan cicitan burung dan deru kendaraan dari jalan besar. Nadia keluar dari kamarnya dengan wajah yang masih mengantuk, rambutnya diikat asal. Ia menguap kecil sebelum berjalan ke arah dapur. "Masih ada kopi?" tanyanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara air yang mendidih di atas kompor. "Masih di teko, tapi kayaknya Badru masih tidur. Semalam dia nonton sampai pagi lagi, ya?" RJL menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ia sedang membaca komentar-komentar dari video yang baru saja diunggah. "Sepertinya begitu. Aku dengar suaranya masih aktif jam 2 malam. Nadia menuangkan kopi ke dalam cangkirnya, lalu bersandar di meja dapur sambil menatap keluar jendela. Cahaya matahari yang memantul dari daun-daun mangga di halaman memberikan suasana tenang, seperti pagi hari biasanya. Namun, pagi itu ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kecil, tapi cukup mengganggu Nadia. Ada beberapa bulu hitam tipis yang berserakan di ambang jendela. Awalnya dia mengira itu hanya debu atau daun yang terbawa angin, tapi bentuknya terlihat aneh, seperti bulu dari seekor hewan. Nadia menyingkirkannya dengan jari, lalu membersihkan tangannya di tisu. "RJL, kamu perhatikan gak? Akhir-akhir ini banyak bulu-bulu hitam di sekitar rumah." RJL menoleh sebentar, lalu mengangkat bahu. "Mungkin dari burung di pohon depan. Angin kan kencang beberapa hari terakhir. Atau mungkin dari kucing liar. Aku sering dengar mereka berkelahi di malam hari." Nadia mengangguk pelan, mencoba menerima jawaban itu. Tapi tetap saja, perasaan aneh itu tidak sepenuhnya hilang. Bulu-bulu itu terlalu besar untuk seekor burung biasa dan terlalu tipis untuk seekor kucing. Saat mereka melanjutkan rutinitas pagi, Badru akhirnya keluar dari kamarnya. Wajahnya terlihat lelah, dengan kantung mata yang semakin dalam. "Semalam gue..." Dia menghentikan ucapannya, lalu menggelengkan kepala. Nggak apa-apa, cuman mimpi aneh." Nadia menatapnya sambil mengangkat alis. "Mimpi apa?" "Nggak jelas, kayak ada suara dari luar rumah, tapi nggak tahu dari mana. Terus tiba-tiba gue kebangun." Badru menguap lebar, lalu mengambil gelas dari rak untuk menuangkan air putih. "Tapi itu cuma mimpi kan? Pagi-pagi begini gue udah lupa detailnya." Nadia dan RJL saling pandang sebentar, tapi tak ada yang melanjutkan pembicaraan. Mimpi buruk bukan hal aneh untuk seseorang yang sering begadang, pikir mereka. Hari-hari berlalu tanpa ada kejadian besar, tetapi hal-hal kecil mulai terasa tidak wajar. Di malam-malam berikutnya, Nadia sering mendengar suara langkah kaki ringan di halaman depan saat ia sudah berbaring di tempat tidur. Ketika ia mencoba mengintip melalui jendela, tidak ada apa-apa.
hanya angin yang menggoyangkan dedaunan di pohon mangga. RJL, yang biasanya tidak percaya dengan hal-hal aneh, mulai merasa dapur mereka selalu berantakan setiap pagi. Meskipun malam sebelumnya ia yakin sudah membereskannya. Teko kopi yang ia taruh di rak mendadak berpindah ke meja. Piring yang sudah ia susun rapi di tempat cucian tiba-tiba tergeletak miring. Badru di sisi lain mulai lebih sering terbangun tengah malam. Bukan karena suara tertentu, tapi karena firasat aneh. Seperti ada yang mengawasinya dari luar jendela kamarnya. Meski begitu, setiap kali ia memberanikan diri membuka tirai, tidak ada apa-apa di luar. Hanya halaman kosong yang diterangi cahaya bulan. Mungkin ini cuma sugesti, kata RJL suatu malam saat mereka bertiga duduk bersama di ruang tamu. Rumah ini kan sudah tua, wajar kalau ada hal-hal kecil yang terasa janggal. Tapi bulu-bulu hitam itu, jawab Nadia pelan. Aku lihat lagi tadi pagi di kamar mandi, banyak, di lantai. Badru menghela napas panjang. Mungkin kita harus lebih sering bersih-bersih. Aku rasa nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalaupun ada, itu cuma binatang liar yang masuk ke rumah. Lagi pula kita belum pernah mengalami hal aneh, kan? Mereka bertiga sepakat untuk mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Rumah tua seperti ini, pikir mereka, wajar saja menyimpan beberapa rahasia kecil yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Namun, di balik kesepakatan itu, masing-masing dari mereka merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Mereka hanya belum tahu apa. Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang masih sama. RJL sibuk di dapur. Nadia pulang terlambat hampir setiap malam karena pekerjaan. Dan Badru tetap menghabiskan waktunya di depan laptop, mengedit video atau menonton dokumenter. Tetapi di balik rutinitas itu, ada sesuatu yang perlahan mulai terasa tidak wajar. Seperti ada kehadiran yang tak terlihat mengintai mereka dari bayangan. Pagi itu, RJL sedang membereskan dapur setelah sarapan. Cahaya matahari pagi menerobos jendela kecil di atas wastafel, memantulkan cahaya hangat ke dinding dapur. Saat ia mencuci gelas, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Ada jejak kaki kecil di lantai, seperti jejak basah, menuju ke arah pintu belakang. Ia berhenti sejenak, memiringkan kepalanya untuk memastikan. Jejak itu samar, tapi cukup jelas untuk terlihat. Badru, RJL memanggil dari dapur, suaranya sedikit terangkat. Tak lama, langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu, dan Badru muncul dengan wajah sedikit bingung. Ada apa? Tanya Badru, matanya masih separuh mengantuk. Lihat ini, kata RJL sambil menunjuk jejak di lantai. Kamu tadi pagi keluar lewat pintu belakang. Badru mengerutkan dahi, lalu menggeleng. Enggak, aku baru bangun. RJL menatap jejak itu sekali lagi, lalu menghela napas. Mungkin dari semalam, kucing liar lagi mungkin. Badru mengangkat bahu, mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Tetapi bahkan setelah ia kembali ke ruang tamu, pikirannya tetap terhenti pada jejak kaki kecil itu. Tidak mungkin dari kucing, pikirnya. Bentuknya terlalu rapi. Malam berikutnya, Badru duduk di depan laptopnya seperti biasa. Ruangan terasa sunyi, hanya suara kipas laptop dan detak jam dinding yang terdengar. Nadia belum pulang, dan RJL sudah masuk ke kamarnya lebih awal setelah seharian memasak untuk proyek catering kecilnya. Ketika ia sedang fokus menonton sebuah video dokumenter, tiba-tiba layar laptopnya berkedip sebentar. Ia menatap layar dengan alis mengernyit. Video yang sedang ia tonton berhenti, dan layar berubah menjadi hitam, seperti mati mendadak. Namun, sebelum ia sempat menyentuh keyboard, layar menyala kembali, dan kali ini menampilkan gambar yang tidak ia kenali. Di layar itu, tampak sebuah ruang kosong yang remang-remang, seperti rekaman dari sebuah kamera CCTV. Badru merasa bingung.
Ia tidak membuka file semacam itu. Ia mencoba menutup video itu, tetapi tidak berhasil. Tangannya mulai berkeringat, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Layar tiba-tiba bergerak seperti kamera itu bergeser, dan ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di sudut ruangan dalam video itu, ada bayangan samar berdiri diam. Tidak jelas bentuknya, hanya siluet, tapi cukup untuk membuat Badru langsung mematikan laptopnya tanpa berpikir dua kali. Ia duduk terpaku di kursinya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya gangguan teknis. Namun, perasaan itu tetap menghantui, seperti seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya. Ketika akhirnya Nadia pulang malam itu, wajahnya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia meletakkan tasnya di sofa tanpa banyak bicara, lalu langsung menuju dapur untuk mengambil air. Namun, saat membuka lemari untuk mengambil gelas, tangannya terhenti. Di bagian dalam lemari itu, ada goresan-goresan kecil seperti cakaran yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Goresan itu terlihat baru dengan serpihan kayu yang masih segar di lantai lemari. "Nadia, kamu kenapa?" RJL yang baru saja keluar dari kamarnya menatapnya dari pintu dapur. Nadia menunjuk ke dalam lemari tanpa berkata apa-apa. RJL berjalan mendekat melihat goresan itu dan terdiam. Keduanya tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa saat. Akhirnya, Nadia memecah keheningan dengan suara pelan. "Kamu pikir ini dari tikus?" RJL menggeleng. "Tikus nggak bikin goresan sebesar ini. Tapi kalau bukan tikus apa?" Mereka tidak melanjutkan percakapan itu lebih jauh. Tetapi malam itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur dengan tenang. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil itu mulai bertambah. RJL mulai mendengar suara seperti langkah kaki kecil di dapur pada malam hari, meskipun ia yakin tidak ada siapapun di sana. Nadia mendapati beberapa barang di kamarnya berpindah tempat tanpa alasan yang jelas, seperti buku yang ia letakkan di meja berubah posisi, atau pakaian yang ia gantung tiba-tiba terjatuh. Badru, yang biasanya paling santai, mulai merasa tidak nyaman di kamarnya sendiri. Beberapa malam ia terbangun dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang berdiri di luar jendelanya, meskipun ia tidak pernah berani melihatnya langsung. Mereka mulai saling bercerita tentang hal-hal kecil itu, mencoba mencari penjelasan logis. Namun, semakin mereka membicarakannya, semakin terasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang perlahan mengintai mereka, semakin dekat, semakin nyata. Malam itu, saat ketiganya duduk di ruang tamu, membahas tentang keanehan-keanehan yang mereka alami, terdengar bunyi keras dari dapur, seperti sesuatu yang berat jatuh. Mereka semua terdiam, saling menatap dengan wajah yang mulai pucat. RJL berdiri lebih dulu, meskipun terlihat ragu. "Mungkin itu piring jatuh," katanya dengan suara yang terdengar lebih pelan dari biasanya. Tapi tidak ada yang bergerak untuk memeriksa. Ketika bunyi itu terdengar lagi kali ini lebih keras, mereka tahu ada sesuatu di sana yang tidak ingin mereka abaikan lagi. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara angin yang biasa terdengar dari celah-celah jendela kini lenyap, digantikan oleh keheningan yang pekat dan menekan. Badru, RJL, dan Nadia berkumpul di ruang tamu setelah bunyi keras dari dapur. Mereka saling bertukar pandang, mencoba mencari keberanian di tengah ketegangan yang menggantung di udara. "Kita harus periksa," kata RJL akhirnya, meskipun suaranya terdengar goyah. Badru mengangguk ragu, sementara Nadia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Dengan langkah pelan, mereka berjalan menuju dapur, mengikuti lorong gelap yang hanya diterangi lampu redup di ujung. Setiap langkah terdengar lebih berat, seakan lantai kayu tua itu
memprotes keberadaan mereka. Ketika mereka mencapai pintu dapur, RJL membuka pintu perlahan, dan suara engselnya yang berderit panjang membuat bulu kuduk mereka meremang. Dapur itu terlihat seperti biasa, berantakan, dengan piring-piring kotor di wastafel dan beberapa gelas di meja. Tetapi sesuatu terasa salah. Udara di dalam ruangan itu lebih dingin daripada seharusnya, dan ada bau aneh yang samar, seperti campuran tanah basah dan besi berkarat. Mereka berdiri diam di ambang pintu, tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, Nadia menunjuk ke lantai. "Apa itu?" bisiknya, hampir tak terdengar. Di lantai dekat pintu belakang, ada jejak kaki basah yang berantakan. Jejak itu tidak beraturan, seperti milik seseorang yang menyeret kakinya sambil berjalan. Jejak itu tidak menuju keluar, melainkan masuk ke dalam dapur dan berhenti tepat di depan meja makan. Namun, tidak ada siapapun di sana. "Ini nggak mungkin," kata Badru. Suaranya bergetar. Pintu belakang tadi terkunci. RJL menghela napas, mencoba meredakan ketakutannya sendiri. "Mungkin ini cuma bekas air yang kita nggak sadar. Kita cek pintunya aja." Ia berjalan ke arah pintu belakang dan mencoba gagangnya. Terkunci. Tetapi saat ia memutar gagang itu, sesuatu terjadi. Suara ketukan perlahan terdengar dari sisi lain pintu. 3 ketukan berat yang menghentikan napas mereka. Nadia mundur selangkah, sementara Badru mencengkeram bahu RJL. "Jangan buka," bisik Nadia panik. RJL menatap pintu itu dengan wajah pucat. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih mendesak. RJL menelan ludah, tangannya gemetar saat ia mencoba memastikan kunci pintu tetap terpasang. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, lampu dapur berkedip beberapa kali, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti mereka. Suara napas mereka terdengar terputus-putus di ruangan itu, bersaing dengan detak jantung mereka yang semakin cepat. Lalu terdengar suara lain, lebih dekat kali ini, seperti sesuatu yang bergerak perlahan di dalam dapur, menimbulkan bunyi gesekan halus di lantai. "Siapa di sana?" Badru berteriak. Suaranya lebih keras dari yang ia maksudkan. Tidak ada jawaban. Hanya suara itu yang semakin mendekat. RJL mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter. Cahaya putih kecil itu menerangi sebagian ruangan, cukup untuk membuat mereka melihat sesuatu. Di pojok dapur, di tempat bayangan paling pekat, terlihat sebuah sosok. Awalnya sulit untuk dikenali, karena tubuhnya yang membungkuk dan gerakannya yang lambat. Tapi ketika RJL mengarahkan senter langsung ke arahnya, mereka semua terdiam. Sosok itu tidak berbentuk seperti manusia. Tingginya hampir menyentuh langit-langit dapur, dengan tubuh kurus yang menyerupai ranting pohon kering. Kulitnya abu-abu pucat, hampir seperti kain basah yang menempel di tulang. Tapi yang paling menakutkan adalah wajahnya, jika itu bisa disebut wajah. Tidak ada mata, hanya rongga hitam yang kosong. Mulutnya lebar dengan gigi-gigi tajam yang terlihat terlalu banyak untuk muat di rahangnya. Dan itu tersenyum. Sosok itu mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan tangan panjangnya yang bersisik dengan jari-jari yang tajam seperti cakar. Nadia menahan napas, merasa tubuhnya membeku di tempat. Badru dan RJL juga tidak bergerak, seperti tubuh mereka telah kehilangan kendali. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Bukan berjalan, melainkan meluncur, mendekat ke arah mereka dengan gerakan yang tidak masuk akal. RJL menjatuhkan ponselnya, membuat cahaya satu-satunya terlempar ke lantai. Dalam kegelapan, hanya suara napas mereka yang terdengar bercampur dengan bunyi gesekan tubuh makhluk itu. "Lari!" teriak Badru tiba-tiba, suaranya seperti membangunkan mereka dari keterkejutan. Ketiganya langsung berlari keluar dari dapur, menuju ruang tamu.
Nadia hampir tersandung kursi di lorong, tetapi Badru menangkap tangannya tepat waktu. Mereka berlari tanpa menoleh, sampai akhirnya mereka berhasil mencapai ruang tamu dan menutup pintu dapur dengan keras. RJL memutar kunci pintu, tangannya gemetar. Namun, suara dari dalam dapur tidak berhenti. Sosok itu tidak membuka pintu, tetapi mereka mendengar bunyi kuku yang menggores permukaan kayu perlahan, seperti sedang menunggu. Mereka berdiri terpaku di ruang tamu, tubuh mereka gemetar. Tidak ada yang berkata apa-apa. Lalu dalam keheningan itu terdengar suara lain. Kali ini berasal dari kamar Badru. Suara pintu yang berderit terbuka dengan perlahan. Mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Apapun yang sedang mengintai mereka, itu tidak hanya ada di dapur. Itu ada di seluruh rumah. Rumah itu kini hening. Hanya suara napas terputus-putus dari Badru, RJL, dan Nadia yang terdengar bercampur dengan derit pelan lantai kayu ketika mereka bergerak sedikit demi sedikit. Lampu ruang tamu yang berkedip-kedip kembali stabil, tetapi tidak cukup untuk mengusir bayangan-bayangan yang terasa terus mengintai di setiap sudut. Mereka bertiga duduk di lantai, bersandar pada dinding dengan tubuh yang gemetar. Pintu dapur masih tertutup, tetapi suara gesekan dari balik pintu sudah tidak terdengar lagi. Yang tersisa hanya keheningan yang terasa memekakkan telinga. Badru memegang baunya yang basah oleh keringat, sementara RJL memandang lurus ke depan dengan mata kosong. Nadia, yang biasanya menjadi yang paling tenang di antara mereka, kini memeluk lututnya erat-erat. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut yang berantakan. Apa itu tadi? Suara RJL akhirnya memecah keheningan, namun terdengar seperti bisikan yang penuh dengan rasa takut. Tidak ada yang menjawab. Mereka tidak punya jawaban. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat dan alami. Badru akhirnya menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kita harus keluar dari sini," katanya dengan nada tegas, meskipun suaranya tetap bergetar. "Rumah ini ada sesuatu di dalamnya." Nadia mengangkat wajahnya perlahan, matanya merah karena hampir menangis. "Tapi, kemana? Ini sudah tengah malam. Dan kalau kita keluar, apa kita yakin sesuatu itu nggak mengikuti kita?" Kata-katanya menggantung di udara, membuat ketiganya kembali tenggelam dalam ketakutan. Pikiran bahwa makhluk itu bisa mengikuti mereka keluar ke tempat lain, bahkan mungkin ke tempat yang lebih ramai, membuat segalanya terasa lebih gelap dan putus asa. RJL bangkit dengan susah payah. Tubuhnya terasa lemah setelah kejadian tadi. "Kita nggak bisa tetap di sini. Kalau kita tinggal lebih lama itu..." Ia berhenti, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia tidak perlu melanjutkannya. Mereka semua tahu apa yang ia maksudkan. Jika mereka tetap di rumah itu, entah apa yang akan terjadi pada mereka. Dengan hati-hati mereka bertiga mulai bergerak. Badru mengambil ponselnya dari meja, hanya untuk menyadari bahwa baterainya habis. RJL mencoba menyalakan lampu di lorong menuju kamar mereka, tetapi saklar itu tidak merespons. Semua lampu kecuali di ruang tamu tampaknya mati. "Kita ambil barang yang penting saja," kata Nadia pelan, mencoba menenangkan dirinya. "Lalu kita pergi. Sekarang." Mereka bergegas menuju kamar masing-masing, bergerak secepat mungkin sambil menahan ketakutan bahwa sesuatu bisa muncul kapan saja. Dalam kegelapan, setiap suara kecil, derit lantai, angin yang berhembus, atau bahkan napas mereka sendiri terasa seperti ancaman. Saat Badru masuk ke kamarnya, ia terhenti. Di atas meja kerjanya, yang sebelumnya kosong, sekarang terletak sebuah benda. Sebuah foto lama dalam bingkai kayu yang sudah lapuk. Foto itu memperlihatkan 3 orang, 2 pria dan 1 wanita,
berdiri di depan rumah yang sekarang mereka tinggali. Wajah-wajah itu tampak pucat dan mata mereka terlihat hitam pekat, kosong, seperti lubang tanpa dasar. Badru merasa punggungnya meremang. Foto itu tidak pernah ada sebelumnya. Ia yakin sekali. "Badru, cepat!" Suara RJL memanggil dari luar, membuatnya tersentak. Ia meraih tas ranselnya, lalu berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Mereka akhirnya berdiri di luar rumah, di halaman depan yang gelap. Udara malam terasa berat, dan suara malam yang biasanya menenangkan, kini hanya menambah rasa mencekam. Nadia memandang ke rumah itu, yang tampak lebih besar dan lebih gelap daripada sebelumnya. Jendela-jendela di lantai 2 seperti mata yang mengawasi mereka, menunggu mereka melakukan kesalahan. "Kita harus ke jalan utama," kata RJL. "Cari taksi atau siapapun yang bisa membantu." Mereka mulai berjalan menjauh dari rumah, meninggalkan halaman kecil itu. Tetapi baru beberapa langkah, Nadia berhenti. Wajahnya pucat dan ia menatap sesuatu di depannya dengan tatapan kosong. "Kenapa?" tanya Badru mendekatinya. Tetapi saat ia mengikuti arah pandangan Nadia, ia merasakan tubuhnya membeku. Di ujung jalan, tepat di bawah lampu jalan yang redup, berdiri sosok itu. Sama seperti di dapur, tinggi, kurus, dengan kulit pucat yang hampir transparan. Tetapi kali ini, sosok itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, menghadap mereka, dengan senyum lebar yang tidak manusiawi. "Lari," bisik RJL, hampir tidak terdengar. Mereka bertiga mulai berlari sekuat tenaga, tanpa tahu kemana tujuan mereka. Di belakang mereka, suara langkah berat mulai terdengar, semakin dekat. Suara itu tidak seperti langkah manusia, lebih mirip bunyi sesuatu yang menyeret tubuhnya dengan paksa. Ketika mereka mencapai jalan besar, suasana berubah. Jalan itu dipenuhi lampu dengan beberapa kendaraan yang lewat. Mereka berhenti, terengah-engah, dan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Sosok itu lenyap seolah tidak pernah ada. Nadia duduk di trotoar, menangis pelan. RJL mencoba mengatur napas, sementara Badru memandang kembali ke arah jalan kecil yang mengarah ke rumah mereka. "Apa ini sudah selesai?" tanya Nadia dengan suara parau. Tidak ada yang menjawab, tetapi jauh di dalam hati mereka tahu jawabannya. Ini belum selesai. Apapun yang mengintai mereka, itu bukan sekadar bagian dari rumah itu. Ia ada di mana-mana, dan entah kapan ia akan kembali.